Akhirnya nih kita bisa mendapatkan bunganya ya teman-teman, setelah kita melakukan pruning terhadap tanaman jeruk. Mudah-mudahan nanti dari bunga ini, dimana tanaman sudah memasuki masa generatif, akan menjadi buah. Tentu pemupukannya pun berbeda dengan masa vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran akan sharing mengenai salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan untuk menambah kesuburan tanaman. Selain kesuburan tanaman, biasanya aku melakukan ini kalau untuk tanaman yang kita harapkan menjadi berbuah ya teman-teman. Ini aku contohkan aja, karena kalau cabai terus tentu teman-teman nanti bosan ya. Jadi teman-teman pasti menginginkan kalau kita menanam ini, aku lagi menanam jeruk, pasti mengharapkan tanamannya ini subur, kalau bisa pendek itu kemudian udah berbuah lebat. Kalau tanaman buah, bukan tanaman sayur atau tanaman daun. Kalau tanaman daun itu seperti kangkung, bayam, cesim, pokcoy. Ini aku lagi punya tanaman jeruk. Beberapa waktu lalu ini sudah aku tanam ya. Jadi ada beberapa jeruk, ada yang tanaman jeruk yang buat daun yang teman-teman sudah melihat videonya. Yang aku lakukan salah satunya ini adalah kegiatan pruning, atau pruning ini dinamakan juga dengan pemangkasan. Pemangkasan itu apa? Yaitu kegiatan pemangkasan cabang-cabang pohon yang masih muda dan tumbuh pada batang utama pohon. Kalau tanamannya ini seperti ini kategorinya ini terlalu subur ya. Terlalu subur juga tidak bagus. Karena biasanya daun-daunnya ini lebat banget, rimbun banget, tapi tidak akan mengeluarkan bunga nih seperti ini. Kalau tidak mengeluarkan bunga, alias terlalu subur, otomatis tidak akan menghasilkan buah. Padahal kita menanam tanaman ini, kalau yang ini adalah untuk tanaman buah, jadi kita tentu mengharapkan ada bunga yang nantinya akan menjadi buah. Ini salah satu kegiatan agar tidak terlalu subur. Jadi kita mengharapkannya ini subur. Tanaman ini harus segera dibentuk. Jadi kita akan membentuk tanaman dengan cara dipangkas. Kita lakukan waktu tanaman masih kecil ya, seperti ini. Sebetulnya udah agak besar karena kemarin beberapa kegiatan, jadi aku tidak sempat memperhatikan si jeruk ini. Ini di depan rumah, di halaman rumah. Mudah-mudahan nanti kita sesudah pruning bisa mendapatkan tanaman jeruk yang sudah mulai berbunga. Bagaimana sih caranya pruning? Yuk kita mulai lakukan pruning ya, pemangkasan nih. Yang pertama, pangkas tanaman-tanaman yang kering, kayak cabang tua, cabang yang sakit ya. Jadi kita pilih dulu. Yang pertama adalah tanaman apakah ada yang sakit atau tua nih. Udah pasti kalau tua atau sakit itu harus kita potong. Biasanya ada tanaman yang batangnya itu kering, ini harus kita pruning ya, salah satunya. Jadi yang pertama adalah tanaman yang tua atau kering seperti ini ya. Kebetulan sudah kemarin saya pruning yang tanaman yang tua atau kering seperti ini. Biasanya teman-teman menemukan, dan itu harus kita buang karena akan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Jadi nutrisinya ini kita maksimalkan. Ini tanamannya ini tidak terlihat ya. Ini aku menggunakan gunting untuk tanaman, ini tidak begitu kelihatan. Kalau yang ini yang tua, yang kering ya, yang pertama itu. Yang kedua, cabang yang harus kita pruning adalah cabang cacing atau cabang kecil-kecil. Kenapa dinamakan cabang cacing atau cabang kecil-kecil ini? Karena bisa menjadi sumber penyakit.
Jadi kalau ada cabang yang kecil-kecil itu harus kita potong ya teman-teman, karena bisa menjadi sumber penyakit. Kalau istilah di para petani atau yang suka bercocok tanam, ini namanya adalah cabang cacing. Kita cari ya cabang-cabang cacingnya apakah ada, biar tidak menjadi sumber penyakit ya teman-teman ya. Jadi tadi yang pertama ada nih, masih ada nih teman-teman nih cabang yang tua atau kering nih seperti ini nih. Ini harus kita lakukan pemangkasan. Dia harus dibuka tanamannya. Ini kering, ini yang kering ya dan tua. Kemudian tadi cabang kecil itu cabang cacing. Kita cari juga. Cabang yang ketiga yang bisa kita lakukan pruning namanya adalah cabang balik. Jadi cabang yang balik ini biasanya ini mengarah ke dalam tajuk. Kita cari ya apakah ada cabang yang ke dalam, mengarah ke tajuk seperti ini ya, mengarahnya ke dalam atau cabang balik. Biasa kan cabang keluar, kalau ini cabangnya ke dalam. Ini aku udah pruning. Karena apa? Biasanya cabang yang balik ini akan menghambat sinar matahari, sehingga kalau kita semprot insektisida atau segala macam ini akan menghambat untuk proses pemberian insektisida terhadap tanaman kita. Kita sambil nyari ya, siapa tahu ada yang kelewat tadi cabang yang kering seperti tadi, kemudian cabang cacing, kemudian cabang balik. Yang kita pangkas juga adalah cabang air, biasanya cabang yang menjulur panjang. Kalau udah agak panjang, memang seperti ini ya, aku panjang ini biasanya kita baiknya kita pangkas saja. Nanti setelah kita pangkas, di sini akan timbul tunas-tunas baru. Nih seperti ini sebetulnya sudah ada tunas-tunas baru. Kita akan pangkas ya cabang-cabang yang agak panjang supaya tidak terlalu banyak. Ini namanya terlalu subur bahkan ya teman-teman ya. Kok banyak daunnya tapi nggak berbuah. Selain faktor-faktor lain seperti pemupukan dan lain-lain, tentu kegiatan ini pun penting ya. Jadi kalau kita memberikan pupuk banyak-banyak pun itu tidak akan menjadi bunga. Karena kita kan ini tanaman buah, jadi kita mengharapkan ada bunga, jangan terlalu rimbun, sehingga fokus untuk pemupukannya adalah kita berikan untuk pembuahan. Kalau pembuahan nanti sudah mulai memasuki masa generatif, sebaiknya memang dilakukan pemangkasan ini pada waktu tanamannya ini masih tidak terlalu besar ya. Karena udah terlalu besar nanti kita juga bisa bertanya-tanya ya, kenapa ini tanaman kok daunnya aja besar tapi tidak berbuah. Nah sekian dulu, Cici Petani Kantoran masih akan melanjutkan proses pruningnya dengan poin-poin tadi apa saja yang kita pruning. Jadi pada waktu pruning pun kita tentu memperhatikan poin-poin yang 4 tadi. Semoga nanti tanaman jeruk kita atau tanaman buah kita yang lainnya bisa menjadi subur, kemudian berbunga dan akhirnya berbuah. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cici Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.